Baik, perkenalkan nama saya Fadli Istanto Putra. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret Surakarta dari program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi angkatan 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pada video pembelajaran pendidikan jasmani kali ini kita akan mempelajari ketiga teknik dasar bola basket, yaitu ada teknik dribble, layup, dan free throw. Tujuan pembelajaran kali ini agar siswa dapat mempraktekkan dan memahami ketiga teknik dasar tersebut. Video pembelajaran ini ditujukan untuk siswa tingkat SMP agar dapat menjadi bahan pembelajaran atau bahan evaluasi pada saat di rumah. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah dribble. Kita mulai dari pengertian dribble terlebih dahulu. Dribble merupakan salah satu teknik dasar yang memungkinkan pemain untuk melakukan kontrol bola tanpa kehilangan kendali. Baik, sebelum masuk ke materi inti, kita mulai dengan teknik memegang bola terlebih dahulu. Bisa dilihat, untuk memegang bola tidak boleh menggunakan telapak. Lalu yang kedua, usahakan kaki dibuka selebar bahu agar saat dribble balance seperti ini, dan pandangan usahakan harus ke depan. Pada materi kali ini saya akan mengajarkan dribble statis dan dribble dinamis. Dribble statis yaitu Anda lakukan dalam posisi diam seperti tadi, badan agak condong ke depan, lutut ditekuk, dan pandangan hadap ke depan seperti itu. Ada bunyi peluit, Anda geser ke tangan sebelah kiri seperti itu. Lalu dribble dinamis, itu mulai dari kon pertama menuju kon kedua. Dia berjalan dari sini, menggunakan tangan kanan, pandangan tetap menghadap ke depan, lalu kalian balik menuju ke sana menggunakan tangan kiri. Anda bisa mulai setelah saya meniup peluit, dan setelah 15 detik saya akan meniup peluit kedua, langsung ganti tangan kiri. Baik, masuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan teknik layup. Layup merupakan salah satu teknik shooting dalam bola basket, di mana kita melakukan tembakan dari bawah ring dengan gerakan 2 langkah dan 1 loncatan. Jadi untuk melakukan teknik layup sendiri, seringkali saya temukan pada peserta didik melakukan kesalahan dalam melakukan layup. Contohnya seperti kesalahan dalam langkah maupun saat finishing. Pada langkah itu seperti kesalahan tumpuan awal dan kelebihan langkah. Dan saat finishing, rata-rata peserta didik lebih mencoba untuk langsung memasukkan bola tanpa mengarahkannya ke papan pantul. Solusinya untuk yang kesalahan langkah tadi, kita harus menyebutkan secara lisan apa yang akan kita lakukan. Contohnya seperti ini. Dan harus dilakukan pada papan pantul. Ya, pada materi layup kali ini saya membuat dua tingkatan. Jadi yang pertama itu layup dengan bola tapi tanpa dribble, dan yang kedua layup menggunakan bola disertai dengan dribble. Jadi gimana caranya layup tapi tanpa menggunakan dribble? Seperti ini. Jadi kita memutar bola, setelah bola itu jatuh, dan memutarnya itu backspin ya. Jadi seperti ini. Jatuhnya akan kembali ke kita. Dan yang kedua dengan dribble. Kita mulai dari kun pertama. Dribble pelan-pelan saja. Saat masuk garis kita melakukan. Jadi pada materi layup saya akan menggunakan masing-masing 2 percobaan. Jadi setelah melakukan
layup tanpa dribble langsung pada layup dengan dribble. Saat saya maneuver mulai ya. Oke, stop. Lanjut, setelah melakukan layup tanpa dribble, kita langsung lanjut pada layup dengan dribble. Jadi kita masuk ke materi terakhir setelah melakukan dribble dan layup, kita masuk ke materi free throw. Pengertian free throw sendiri adalah tembakan dari garis bebas tanpa gangguan lawan. Jadi pada teknik free throw kita menggunakan metode BIF, yaitu balance, ice, elbow, and follow through. BIF itu yang kayak gimana? Saya contohkan seperti ini. Yang pertama balance, yaitu cara kita menjaga keseimbangan tubuh sebelum melakukan free throw dengan kaki dibuka selebar bahu, tekuk lutut, dan tekuk lutut badan condongkan agak ke depan. Yang kedua eye atau mata fokus ke ring untuk berkonsentrasi sebelum melakukan free throw. Yang ketiga ada elbow harus membentuk tubuh 90 derajat dan posisi elbow harus mengarah ke ring seperti ini. Dan yang terakhir follow through itu setelah kita melakukan free throw atau tembakan, tangan membentuk layar rangsa seperti ini. Yang pertama adalah balance, dan yang kedua eye atau mata fokus ke ring, yang ketiga elbow harus membentuk sudut dan menghadap ke ring, yang ketiga tembakan dulu, dan yang terakhir adalah follow through yang seperti ini. Jadi pada materi free throw kali ini, metode saya yaitu peserta didik melakukan sebanyak 3 kali, lalu dihitung poinnya agar memotivasi peserta didik agar melakukan secara maksimal. Baik, melakukan percobaan sebanyak 3 kali, setelah penuhi langsung melakukan free throw. Job tidak apa karena masih belajar, sama-sama belajar, jadi itu hal yang sangat wajar dan sangat dapat dimaklumi. Baik, sebagai kesimpulan teknik dasar bola basket yang telah kita pelajari hari ini meliputi dribble untuk mengontrol bola, layup untuk mencetak angka dari jarak dekat, dan free throw untuk memanfaatkan peluang tanpa gangguan lawan. Dengan latihan yang rutin dan teknik yang benar, kemampuan bermain bola basket akan semakin meningkat. Tetap jaga sportivitas, keselamatan, dan semangat belajar dalam setiap olahraga. Dan tetap pegang teguh semangat friendship, solidarity, and fair play. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.